Selama 1 dekade terakhir, Kabupaten Kota Baru telah menempuh perjalanan yang mengesankan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Berada di pesisir tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Baru memiliki potensi alam yang mengagumkan. Pantai-pantai yang memukau, gugusan pegunungan yang indah, hingga hutan-hutan yang alami merupakan anugerah terindah yang sangat berharga. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh pengembangan Kota Baru selama 1 dekade terakhir ini, sehingga Kota Baru berhasil menempatkan dirinya di peta pariwisata Indonesia. Kota Baru memiliki luas wilayah sekitar 9.442,46 km persegi yang terdiri dari 154 pulau yang tersebar di 22 kecamatan, 190 desa, dan 4 kelurahan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjadikan Kota Baru sebagai destinasi wisata berskala nasional maupun menuju internasional, sekaligus sebagai sarana untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Kota Baru telah melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor yang memiliki banyak manfaat terhadap pengembangan wilayah yang secara khusus pada sektor pariwisata Kota Baru yang tersebar di berbagai wilayah. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas infrastrukturnya, Pemkab Kota Baru juga terus melengkapi sarana pendukung destinasi seperti transportasi, penginapan, termasuk perluasan bandara dan upaya membangun dermaga berskala nasional. Dengan feri penyeberangan dan pelabuhan, pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam, serta peningkatan fasilitas uji kendaraan bermotor berdampak positif terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Perubahan Kota Baru dalam 1 dasawarsa terakhir ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Kota Baru, Haji Said Jafar SH, sesuai dengan visi misi pembangunannya yang diterapkan guna membangun Kota Baru menjadi destinasi pariwisata nasional. Bupati yang menjabat 2 periode dari tahun 2014 hingga saat ini, melalui kebijakannya fokus pada pengembangan sektor infrastruktur pariwisatanya, mulai dari pembuatan sarana jalur hingga jalur-jalur transportasi menuju kawasan wisata, hingga pengembangan sarana akomodasi yang memadai bagi para wisatawan. Selain infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia juga mendapatkan perhatian serius melalui program edukatif dan pelatihan untuk masyarakat lokal, terutama yang terlibat langsung dalam industri pariwisata, menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam 1 dasawarsa ini, keberhasilan program tersebut juga menghasilkan capaian indikator positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan visi kepemimpinan Bupati Said Jafar, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Kini, kepariwisataan Kota Baru dengan nilai-nilai budaya dan potensi alamnya telah terwujud dalam sejumlah destinasi wisata yang menawan. Kota Baru memiliki 77 destinasi wisata alam dan 15 destinasi wisata buatan. Selain Siring Laut sebagai epicentrum wisatanya, 10 objek wisata prioritas juga digarap oleh Kota Baru, yakni Mamake SDA Hills, Bapake Hills, Hutan Meranti Putih, Air Terjun Tumpang 2, Goa Lowo, Desa Rampa Berkah, Pantai Gedambaan, Pantai Teluk Tamiang, Pantai Tanjung Kunyit, dan Pantai Nusa Dua. Pengembangan kawasan wisata tersebut semakin masif realisasinya berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat sekitar kawasan wisata, sehingga potensi wisata di Kota Baru mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Siring Laut sebagai kawasan terbuka yang menakjubkan terletak di pusat aktivitas sosial masyarakat Kota Baru.
dengan pesona landscape yang ikonik, yakni pemandangan laut dan aktivitas kapal-kapal yang lalu lalang di kawasan tersebut, membuat kawasan ini menjadi titik pusat wisata di bumi Saijaan. Landmark sepasang patung ikan todak yang tinggi menjulang membuat kawasan ini semakin mempesona untuk tujuan wisata. Keunikan Siring Laut tidak hanya terletak pada pesona landscape panoramanya, namun juga aktivitas sosial budaya yang kerap digelar di kawasan tersebut, yakni mulai seni tradisi hingga modern, juga rangkaian kegiatan festival budaya yang ditampilkan di kawasan Siring Laut, Kota Baru. Siring Laut bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga merupakan cerminan keindahan alam dan keberagaman budaya masyarakat Kota Baru. Kawasan epicentrum wisata Kota Baru yakni Siring Laut menjadi saksi gelaran festival budaya yang telah digelar setiap tahunnya sejak 10 tahun terakhir ini. FBS menjadi platform untuk menampilkan potensi pariwisata dan keberagaman budaya yang ada. FBS bukan hanya perayaan, tetapi juga sebuah manifestasi dan kebanggaan masyarakat Kota Baru terhadap kekayaan budaya lokal sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Kota Baru dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berbagai pertunjukan ditampilkan dalam event ini, mulai dari gelar tari Banjar kolosal, kuda kepang, kibar semangat, parade penampilan duta seni internasional, lomba drum band anak se-Kabupaten Kota Baru, dan penampilan seni budaya dari berbagai kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, pawai budaya dan lomba fashion karnaval kreatif daur ulang. Sebagai event tahunan yang digelar secara rutin selama 1 dekade ini menjadi simbol akan ragam potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kota Baru, ditambah keberagaman etnis, adat istiadat dan heterogen masyarakatnya yang mengusung moto Saijaan. FBS sendiri 3 kali berturut-turut menjadi bagian dari karisma event Nusantara Ken yang digelar Kemenparekraf RI. Sebagai salah satu event penting di Kabupaten Kota Baru, FBS menjadi platform untuk menampilkan potensi pariwisata dan keberagaman seni budaya yang ada. Salah satunya, wisata budaya bahari eksotika Bajau Samah, Magic from the Sea, upacara adat selamatan laut. Di bawah kepemimpinan yang visioner dari Bupati Said Jafar, juga mengembangkan destinasi wisata baru lainnya di Kota Baru. Masing-masing destinasi ini mencerminkan pariwisata yang berbasis keindahan alam, sehingga dan memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar. Mamake SJA Hills. Mamake SJA Hills atau Bukit Mamake merupakan destinasi wisata yang kini sangat populer di Kabupaten Kota Baru. Lokasi ini berjarak kurang lebih 8 km dari pusat kota, berada di antara 2 desa, yaitu Desa Tirawan dan Desa Sarangpiung di Kecamatan Pulau Sigam. Mamake SJA Hills memiliki panorama yang mempesona dengan dikelilingi panorama pantai dan laut Kota Baru. Selain itu, Mamake SJA Hills juga memiliki latar pemandangan perbukitan hijau dan hamparan laut Kota Baru. Di tempat ini,
Terdapat berbagai spot foto yang instagramable dan viewing bridge bagi para wisatawan yang hendak mengabadikan momen terindah di objek wisata kebanggaan masyarakat Kota Baru ini. Bapake Hills. Di kawasan yang lokasinya berdekatan dengan Mamake Esja Hills ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan dengan menikmati pemandangan lautan dan pegunungan. Bukit Bapake merupakan wahana paling cocok untuk gantole dan para layang di Indonesia. Di kawasan ini rutin digelar perlombaan para layang dan gantole baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai realisasi program sport tourism unggulan Kota Baru. Hutan Meranti Putih. Hutan Meranti Putih terletak di Desa Seblimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara. Hutan Meranti Putih merupakan salah satu wisata alam di Kota Baru yang menjadi satu-satunya ekowisata Meranti Putih yang ada di Kalimantan Selatan. Hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang langka serta dilindungi. Di tempat ini juga dilengkapi fasilitas guest house dan aula di puncak hutan Meranti, sehingga membuat pengunjung bisa menikmati keindahan hutan dengan berbagai kegiatan bermakna seperti camping, catering, dan observasi wisata. Air Terjun Tumpang 2. Wisata air terjun Tumpang 2 terletak di Desa Seblimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara. Di tempat ini, para wisatawan bisa menjelajahi alam sekaligus berpetualang dan bersantai di atas perairan. Goa Lowo. Goa Lowo berlokasi di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Goa Lowo merupakan destinasi wisata yang populer di Kalimantan Selatan. Goa ini terkenal dengan stalaktit dan stalagmit yang indah dan mengagumkan, serta memiliki kedalaman 500 meter. Goa Lowo juga memiliki wahana outbound dan bisa menikmati panorama alam sekitar dengan kesegaran udaranya di sekitar goa. Di tempat ini juga kerap digelar festival Goa Lowo untuk mengenalkan potensi wisata, sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Festival ini memperkenalkan seni budaya dari berbagai ragam budaya yang ada di 9 desa di Kecamatan Kelumpang Hilir. Desa Rampah Berkah. Desa Rampah Berkah merupakan sebuah destinasi wisata budaya yang ada di Kota Baru. Lokasinya tidak jauh dari pusat epicentrum wisata Siring Kota Baru. Kawasan ini dikenal sebagai rumah bagi suku Bajau Sama, sebuah komunitas pesisir yang kaya akan warisan budaya dan tradisi. Suku Bajau Sama adalah perpaduan harmonis antara keindahan alam pesisir dengan kekayaan budaya yang memikat, terutama saat memasuki Rampah Berkah. Disuguhi dengan rumah-rumah panggung tradisional yang berbentuk panggung dengan atap berbahan alami seperti daun rumbia bernuansa khas pesisir. Salah satu sajian atraksi atau pertunjukan yang menarik di Desa Rampah Berkah adalah kegiatan budaya yang autentik seperti pertunjukan tarian tradisional Baju Sama yang menggambarkan cerita-cerita sejarah dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Pengunjung juga bisa mengikuti workshop atau demonstrasi membuat kerajinan tangan khas Bajau Sama seperti anyaman bambu atau pembuatan perahu tradisional. Selamatan Leut Suku Bajau Sama. Selamatan Leut merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bajau Sama sebagai bentuk ritual persembahan kepada Pencipta atas rezeki yang telah diberikan di laut dan sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki, kesehatan, dan keselamatan.
Pantai Gedambaan. Pantai Gedambaan berlokasi di Desa Gedambaan atau berjarak 14 km dari pusat kota. Pantai Gedambaan menjadi salah satu primadona wisata di Kota Baru. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus, air laut yang jernih, dan suasana pantai yang tenang. Pantai Gedambaan Kota Baru menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, mulai dari gazebo hingga cottage tersedia di tempat ini, serta tak kalah menariknya, sajian kuliner khas Pantai Gedambaan. Pantai Gedambaan memiliki luas pantai 20,5 hektar, masuk dalam 10 destinasi unggulan. Pantai Gedambaan merupakan perpaduan harmonis antara keindahan alam tropis dan pesona budaya lokal yang khas. Dengan segala keindahan alam yang memukau, keberagamannya ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kota Baru. Kini, wajah Pantai Gedambaan semakin mempesona dengan makin lengkapnya sarana dan prasarana penunjang yang telah berdiri di pantai ini. Teluk Tamyang Beach. Teluk Tamyang merupakan surga pantai pasir putih yang terletak di Kabupaten Kota Baru. Pantai ini sangat mempesona dengan keindahan alamnya yang masih alami. Air laut yang jernih dan suasana yang tenang menjadikannya sebagai destinasi yang sempurna untuk bersantai dan menikmati liburan. Di bawah kepemimpinan Bupati Said Jafar, berhasil melakukan pengembangan yang signifikan kawasan pantai Teluk Tamyang. Prioritas pengembangan infrastruktur di sekitar pantai Teluk Tamyang terus dilakukan sehingga kawasan ini semakin memadai untuk fasilitas publiknya demi kenyamanan para wisatawan dan pengembangan ekonomi sekitar. Fokus pengembangan ini membuat pantai Teluk Tamyang berhasil menjadi destinasi wisata yang berkelas, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pantai Batu Nusa Dua. Pantai Batu Nusa Dua menghadirkan keindahan yang memukau dengan kombinasi sempurna antara wujud pantai berbatu yang menakjubkan dan air laut yang jernih. Di sekitar pantai terdapat vegetasi pantai yang hijau dan menyegarkan, menambah nuansa pantai yang menawan. Nusa Dua merupakan bukit kecil mengarah ke laut persis di samping teluk kecil. Dari atas bebatuan, pemandangan laut lepas menuju ke Laut Jawa dan Selat Makassar. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan pembangunan di Kota Baru juga dilakukan dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor wisata, sehingga peluang investasi pariwisata di Kota Baru semakin terbuka lebar dan diminati.